Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus, channel yang baik hati dan tidak sombong. Apa kabar para sahabat yang baik hati dan tidak sombong seperti saya? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan tentunya masih dalam lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya mau membagikan treatment betina konser teman-teman ya. Prosesnya lah ya, prosesnya kita sebut saja kita proses ya teman-teman ya. Kali ini saya di outdoor, jadi nggak di dalam lagi ya. Biar teman-teman lebih real ya, real lah ya teman-teman ya. Lebih real seperti ini kegiatan saya kalau malam teman-teman ya, untuk proses betina konsep. Jadi teman-teman simak sampai habis, jangan di skip karena apa, ada treatment yang penting yang bisa dilewati. Kalau di skip nanti teman-teman malah gagal paham. Seperti itu teman-teman ya. Lanjut. Oke teman-teman, karena malam ini saya biasa begadangin burung ya. Ini burung saya masing-masing ada yang mandi malam, ada yang enggak. Jadi kita lihat kadar birahinya seperti apa. Dan posisi burung ini kasih catatannya tidak akur. Kalau memang benar-benar birahinya agak tinggi, kita mandi malam. Kalau enggak stabil, ya kita embun saja. Embun malam itu wajib. Begitu teman-teman ya. Sekali lagi, embun malam itu wajib. Kalau memang kita tidak bisa bangun pagi, ya kita embun malam. Jadi ada sebagian yang saya kasih mandi malam, ada yang enggak. Om Umbrus ini apa namanya, perlu pakan kenceng enggak? Saya pribadi kalau betina-betina proses ke konslet ya teman-teman ya, saya kasih pakan semi kenceng. Jadi nggak terlalu kenceng banget ya. Tujuannya apa? Biar stabil, tidak terlalu meluap-luap birahinya. Walaupun dikasih jantan yang tidak akur, tidak akan terjadi over birahi. Itu versi saya, seperti itu teman-teman ya. Seperti apa sih Om contoh setengah kencang? Jadi gini teman-teman, katakanlah kita beli di produk di toko ya, katakanlah kolkoin perkutut, kolkoin kenari ya, kita campur millet putih setengah kilo, itunya 50 banding 50, itu yang namanya semi kenceng teman-teman ya. Kalau untuk pakannya Om Umbrus gimana? Kalau pakannya Om Umbrus udah semi kenceng, jadi lebih cepat memangkas untuk penggacuran burung teman-teman ya, khususnya proses konslet, entah itu jantan entah itu betina. Om Umbrus kalau untuk single factor pakan Om Umbrus gimana? Jadi kalau untuk single factor itu digunakan untuk apa namanya ya, hari H ya teman-teman ya. H1 kasih pakan saya 1 sendok makan, sama tetesnya 2 tetes saja. Jadi ngirit kan, itu untuk single factor. Jadi untuk hariannya millet polos saja. Habis dilombakan wajib mandi malam untuk menetralisir emosi dan birahia yang meluap-luap teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, ini tips dari saya ya teman-teman ya. Om Umbrus ini kalau siang gimana? Kalau siang biasa saya kalau posisi baru nguntul sih ya, baru nguntul jantannya tidak akur itu 1 minggu jangan dicabut dulu. Yang dimana 1 minggu nggak dicabut dulu itu tujuannya biar jenuh, biar burung itu birahi dan emosinya tidak terlampiaskan. Jadi ketika kita petal itu gacor, dan hari selanjutnya itu 2 hari sekali atau 3 kali sehari dipetal, itu konsisten. Jadi untuk burung-burung ini ya teman-teman ya, karena ini sudah terlatih sama jantan yang tidak akur, jadi saya ketika katakanlah hari Senin ya, hari Senin sama muntulannya sampai Selasa ya, katakanlah 2 hari dipetal sampai hari Selasa, itu Rabunya saya petal jemur bareng. Dan ketika hari Senin dan Selasa pun jemur bareng sama untulannya. Ketika hari Rabunya saya petal semua untulannya, kita jemur ya teman-temannya. Untuk penjemurnya silakan teman-teman mau setengah jam atau 1 jam atau 2 jam nggak apa-apa, tergantung karakter burung ya teman-temannya. Tujuan jemur trending itu untuk apa sih Om? Di sini teman-teman, tujuan di situ saya untuk apa namanya ya, bertujuan itu untuk membuang emosi yang meluap-luap ya, katakanlah yang tadinya wakwek nanti akan mojok, akan sardut, itu enggak apa-apa, itu masalah udah biasa teman-teman ya. Jadi kita mau proses konsep itu ya harus sardut dulu, jadi untuk menghilangkan faktornya yang meluap-luap ya teman-teman ya. Nanti sardut lari ke gacor di situ nanti akan terjadi kedobelan teman-teman ya. Rutinitas seperti itu terus konsisten teman-teman.
Umbrus itu pemandiannya gimana teman-teman, terserah mau dimandikan sendiri atau dimandiin gak apa-apa. Tapi kalau untuk dimandikan versi saya pribadi teman-teman ya, habis jemur nih katakanlah ya, habis jemur atau sebelum jemur kita mandikan basah nggak apa-apa. Sebelum jemur dimandikan basah lalu jemur, atau habis jemur diangin-anginkan nanti mandikan nanti jemur lagi. Minimal itu 3 kali pemandian untuk betina teman-teman. Tujuan mandi tersebut dijemur mandi ya itu tadi untuk meminimalisir emosi yang meluap-luap, katakanlah kita buang faktornya ya teman-teman ya. Tujuan direndeng tersebut biar burung jenuh, dan itu pun ketika kita udah mencapai 2 bulan di rumah, udah mencapai titik gacornya di gantangan, belum tentu bisa gacor seperti di rumah teman-teman. Otomatis di rumah burung katakanlah udah konslet lah ya, udah konslet nih ya, betina konslet nih ya teman-teman ya, di gantangan pasti wak-wak lagi. Itu kenapa saya sarankan teman-teman rajin aja berangkat ke gantangan. Karena apa? Untuk adaptasi mapanin di mana emosi tersebut biar seperti di rumah. Contohnya seperti ini teman-teman, ini contoh kecil. Ketika di rumah ini sudah melihat wajah-wajah baru, maksudnya wajah-wajah di rumah ini ya, ketika kita di rumah petal gacor udah 2 bulan, udah gacor, udah konslet katakanlah, dia udah terbiasa melihat wajah-wajah ini. Karena lovebird itu burung koloni, dan burung semua ini dianggap sebagai keluarganya, koloninya, satu koloninya teman-teman. Jadi nggak heran teman-teman kalau ada burung yang baru dibeli, burung satu rumah pasti wak-wak semua. Karena apa? Ada warga baru. Sifat burung lovebird itu koloni. Dan kenapa di gantangan burung pasti wak-wak? Lah itu tadi, seperti yang saya bicarakan. Ketika melihat burung baru, dia akan naik lagi emosinya, meluap-luap. Di situ tujuan saya itu teman-teman ya, biar burung tersebut biar terbiasa melihat wajah-wajah baru, suasana baru. Jadi emosinya terkontrol seperti layaknya di rumah. Seperti kita melihat wajah baru. Dengan seiring berjalannya waktu, dengan konsistensi kita setiap hari, insya Allah burung akan jadi teman-teman. Jadi nggak heran kalau ada burung gacor di rumah, jeda rapet, konslet di rumah, di gantangan wak-wak, itu karena belum mapan, katakanlah masih bahan konslet teman-teman ya. Seperti itu tujuannya seperti itu. Coba deh teman-teman perhatikan, burung konslet itu sayapnya pasti ke bawah. Karena apa? Emosinya mapan, bukan tidak punya emosi ya. Emosinya mapan, sudah terbiasa, yang biasa dikatakan cuek. Itu rumus dari saya teman-teman ya. Om Umbrus kenapa pakai setengah kenceng? Untuk memangkas waktu saja biar nggak kelamaan. Kalau pakai milet polos bisa, tapi lebih lama ya prosesnya teman-teman ya. Jadi kalau untuk jantan saya sarankan full kenceng, karena jantan itu dominan ke emosi. Kalau betina dominan ke birahi, emosinya juga cepat naik. Jadi seperti itu teman-teman. Itu grafik pengalaman dari saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan tanya saja sama saya. Seperti itu teman-teman. Oh ya, untuk harian saya kasih timun extra broodingnya, karena timun itu mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk lovebird ya. Seperti zat-zat yang mengandung timun itu, ada juga yang mengatakan menurunkan birahi. Saya juga percaya menurunkan birahi dan memberikan efek tenang. Itu kangkung. Kalau enggak, maksudnya timun, astagfirullahaladzim, timun ya. Tapi kalau kita kasih kangkung, kita kasih jagung, memberikan efek panas. Jadi burung nanti meluap lagi birahinya. Jadi enggak enggak gacor lah katakanlah, bisa terjadi larinya ke sardot lagi. Untuk harian timun kalau saya pribadi teman-teman, entah itu malam, entah itu pagi, saya kasih, habis ini saya kasih timun teman-teman ya. Dan cocoknya untuk kasih jagung 1 minggu 1 kali. Kenapa? Karena sudah terdongkrak birahinya pakai pakan semi kincang tersebut. Ini kronologi nyata, ini sudah saya buktikan. Jadi teman-teman silahkan dipakai treatment dari saya ya. Ingat, sebelum melakukan treatment ini pastikan burung gacor dulu, disingle dulu, kasih pakan kencang biar bunyi sendiri. Jangan takut over birahi teman-teman. Dengan treatment 1 titik biar gacor, katakanlah gacor itu sering ngekek lah,
nggak usah ribet-ribet harus ngekek berapa kali, itu yang nggak usah teman-teman. Sering ngekek, teman-teman rendeng dulu. Kalau burung ini sudah mau bunyi dalam rendengan ya teman-teman ya, masih katakanlah udah cuek dalam rendengan, nanti akan lari ke dobelan. Nah, di sini saya akan memangkas proses dobelan tersebut pakai jantannya tidak akur. Karena apa? Untuk melampiaskan emosi yang wakwek-wakwek tersebut, nanti larinya ke bunyi. Ini treatment dari saya ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman masih mengandalkan doping, obat tetes ya, katakanlah yang tergantungan lah, manja ya, tergantungan, namanya sugestinya ke itu, jangan nonton video ini, skip saja ya. Om Umbrus kok ngomongnya kayak gitu ya? Saya juga penjual pakan, saya juga penjual tetes. Di sini saya penjual pakan dan tetes itu tujuannya untuk memangkas waktu, bukan menjamin konslet. Ini dari saya ya, seperti itu teman-teman. Main burung itu harus tahu kadar emosi dan birahinya, menetralisir birahi seperti apa, menetralisir emosi seperti apa. Jadi kalau ada orang yang memberikan treatment yang kasih ini, kasih itu, udah nggak zaman. Kita tujuan tetes sama pakan itu untuk mendongkrak birahi, untuk memangkas waktu penggacoran ya teman-teman ya. Jadi Om Umbrus kalau udah konser di rumah, gimana? Kita kasih cari pasangan yang cocok teman-teman, pisahkan dari rendengan itu. Tapi nanti ketika dipisah itu di satu ruangan satu burung, besoknya direndeng lagi biar menguatkan dobelan. Tentunya dicabut untulannya tiap hari teman-teman. Langsung ya perlahan kita netralisir dengan minat polos, seperti itu teman-teman. Ini realitas saya ya, percaya nggak percaya silakan. Karena kalau teman-teman mau mencetak konslet itu tidak tahu dasar-dasarnya, itu memang ribet. Karena apa? Tidak mendalami emosi dan birahinya. Cara naikin birahi seperti apa, menetralisir birahi seperti apa, menetralisir emosi seperti apa, menaikkan emosi seperti apa, itu tidak tahu karena ada porsi-porsinya. Jadi kalau teman-teman masih manja, masih ketergantungan bahwasanya dikasih tetes itu menjamin konslet, saya tidak setuju. Karena apa? Vitamin dan pakan itu mendongkrak untuk ke titik gacor, memangkas waktu yang tadinya 1 tahun bisa sampai setengah tahun. Saya bilang seperti ini karena saya sudah membuktikan. Dan ini namanya Bima, ini burung cacat yang saya posting di Facebook ya, ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini versi saya, ada yang pakai mandi sore, ada yang pakai mandi malam. Karena ini versi saya, tujuan di embun malam itu untuk menetralisir emosi yang ngebung-gebung teman-teman, seperti itu. Apabila video ini sudah cukup jelas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mendengar Umbrus, mantap jiwa.